wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya yang hadir pagi ini, yang mana insya Allah nanti ada beberapa lagi yang hadir ya. Kita mungkin sudah tahu ya, Tolut ada urusan dengan keluarga ya, jadi nggak tahu sampai kapan gitu. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol juga, dia juga mau minta maaf katanya, tapi saya bilang sampaikanlah di grup, cuman sampai sekarang nggak sampai-sampaikan pula di grup. Ya. Jadi mungkin mohon bersabar, tapi untuk mengisi kekosongan Tolut, saya mencoba untuk membantu sedikit ya masalah materi-materi yang telah kita pelajari. Materi-materi yang kita pelajarin itu yang utama itu adalah mahrojul huruf dan sifatul huruf. Kenapa kita harus belajar sifatul huruf? Karena untuk membedakan huruf-huruf yang keluar dari mahroj yang sama. Makanya kita perlu belajarlah, kita perlu mengetahui sifatul huruf itu agar setiap huruf itu walaupun dia punya mahroj yang sama, tetapi dia beda sifatnya. Ada beda sifatnya yang mengeluarkan udara, ada yang tidak mengeluarkan udara tetapi mahrojnya sama. Contohnya seperti to, da, ta, ya kan? To, da, sama ta. Ya, kalau ta dia memiliki sifat hamas, ya kan? Kalau da sama to itu memiliki sifat yang jahar. Jadi perbedaannya sangat tipis gitu kan antara huruf-huruf ini. Tetapi memang sudah ditetapkan oleh para ahli bahwa yang namanya huruf-huruf hamas ini ya kan, kalau kita singkat itu apa namanya, fahasahu syahkun syakat. Nanti kita bisa, saya cari dulu ini data ini apa namanya materinya ada di sebentar. Ya, di sini. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Ya, kemarin kita telah mempelajari mahrojul huruf, ya, huruf-huruf tenggorokan, huruf-huruf lidah. Huruf lidah ada, sebentar saya buat. Dari you. Oke, jadi di sini ada huruf ya? Nggak ada, binati nggak ada. Oh, nggak ada ya? Sebentar ya. Ini ya? Iya. Iya.
Ya, jadi kemarin kita bahas huruf-huruf yang ada di lidah, ada 18 ya, yang kita sudah bahas kemarin. Ada qaf, ada kaf, ada ja, amnasya, maya, ada do. Lalu ada ini sama-sama harusnya sama nih, lam, nun, ro, ya, to, data, zo, za, sa, sama so, za, sa. Ini harusnya sama-sama semua. Jadi kalau kita lihat di sini, pangkal lidah ada kof sama kaf, lalu sisi lidah ada do, lalu tengah lidah ada ja, ya, sya, nah, terus ujung lidah ada bertemu dengan langit-langit, ya, bertemu dengan langit, ujung lidah bertemu dengan langit-langit, lam, nun, ro, lam, nun, ro. Lalu ada bertemu dengan gusi atas, ada to, data. Ya. Terus ada bertemu dengan ujung gigi sari atas, ada za, sa, lo. Oh, ya. Lalu bertemu dengan gusi bawah, ada ini huruf-huruf sofir ya, so, za, sa. Ya. Jadi nanti yang kita bahas ini karena dia harusnya sama, setelah kita mempelajari sifatul huruf, nanti kita bisa membedakan setiap huruf itu sebenarnya bagaimana cara pengucapannya dan bagaimana sifatnya dan dari mana mahrojnya. Kemarin kita sudah belajar bibit, lalu ada rongga hidung. Nah, sekarang kita memasukin ke mahrojul huruf. Sifatul huruf, ya. Jadi dijelaskan di sini agar huruf yang keluar dari mahroj itu sesuai dengan keaslian huruf-huruf Al-Qur'an dan membedakan huruf-huruf yang sama di mahrojnya. Jadi huruf-huruf yang sama mahrojnya itu dibedakanlah oleh sifat yang kita miliki nanti, seperti hamas, siddah, ya, isti'la. Nah, hamas. Jadi kalau kita membahas huruf-huruf yang hamas ini, ya, itu huruf-hurufnya itu ada huruf fa, ada huruf ha, ada huruf sa, ada ha, ada shin, ada kho, ada so, ada sin, ada ka, sama ta. Ya, ini kalau bisa nih dihafalkan. Ya, ya, fahasahu syahsun sakat. Ya. Fahasahu syahsun sakat. Jadi biasanya fahasahu syahsun sakat. Nah, jadi huruf-hurufnya ada fa, ada ha, ada sa, ada ha, ada sya atau shin, ada kho, ada so, ada sin, ada ka, ada ta. Nah, selebihnya itu huruf-huruf jahar. Ya, jadi menurut bahasa yang jelas, menurut bahasa berarti jelas. Ya, jadi ini huruf hamas ini menurut bahasa berarti samar. Ya, fa, ha, sa, ha, sya, kho, lo, sin, ka, ta. Nah, selanjutnya kita ke huruf syiddah. Ini yang paling sering dibahas. Huruf-huruf hamas ini paling sering dibahas nih sama syiddah. Ya. Maksudnya syiddah dan rokoah. Terutama biasanya, ya, biasanya itu pada saat huruf yang disukunkan. Huruf-huruf yang disukunkan itu biasanya itu ketahuan kalau umpamanya dia tidak pengucapannya itu tidak sesuai dengan yang dia sampaikan ataupun dia keluarkan, tetapi tidak beserta sifatnya. Jadi huruf-huruf ini yang tiga ini, syiddah, roqoah, dan tawasut ini sangat sering dibahas. Jadi yang huruf-huruf syiddah ini, ya, hamzah, ya, ja atau bejim, dal, ko, to, ba, kaf, sama ta. Biasanya
apa namanya di singkatnya ijadah khotin bakat. Tapi kalau saya sih ngingetnya baju di toko ikat gitu loh. Jadi baju di toko kan huruf-huruf isti'la itu semua siddah. Tapi ditambah lagi dengan hamzah dan kaf dan ta. Ya. Nah, ta ini sering menjadi pertanyaan, kenapa kok ta itu tidak termasuk ke rokoah? Karena memang selama ini orang suka menyampaikan huruf ta itu keluar udara gitu, keluar udara. Padahal kalau ta itu dia hanya bakat, bukan bakat, tapi bakat. Jadi dia mati di huruf tanya gitu. Cuman ada gitu. Bakat. Nah, jadi nggak bakat. Nah, itu salah biasanya. Jadi bakat itu bukan termasuk ta itu bukan termasuk rokoah. Ya. Tapi pada waktu dia penyebutan hamas, dia memang apa ya, ta, karena kan ada pengeluaran udara, ta. Kalau dia huruf-huruf di awal, dia kelihatan hamasnya. Tetapi pada waktu dia disukunkan, dia tidak mengeluarkan apa namanya, udara yang mengalir. Nah, tapi dia macam ta, gitu. Ya, bakat, bukan bakat. Ini kadang-kadang orang suka salah, bakat gitu. Jadi diteskan gitu. Nah, itu nggak boleh, itu salah. Jadi sifat-sifatnya ta ini dia bakat gitu. Ya, jadi itu apa namanya, sifat daripada siddah ya. Sedangkan rokoah ya, itu adalah menurut bahasa berarti lemah. Jadi apa namanya, huruf-hurufnya itu yang di luar siddah, tetapi ada huruf yang pertengahan, namanya kita ingat ini ada 5 huruf, namanya lin umar. Lin umar ini ada lam, ada nun, ada ain, ada mim sama ro. Ini huruf-huruf yang tawasud. Jadi huruf-huruf yang tawasud ini biasanya kalau kita apa namanya, kalau kita mensukunkan, biasanya dia agak berhenti sebentar gitu. Contohnya seperti apa namanya, ya umpamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bukan iyyaka na'budu wa, tapi kalau bisa ditekankan gitu. Jadi kalau guru saya bilang pada waktu kita mensukunkan ain itu biasanya terhenti sekitar 1 harokat. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Jadi apa? Dia macam itu na'budu wa gitu ya. Terus kalau rokoah ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Dia keluar udaranya gitu yang tadi kita sebutkan sifat rokoah ini ya. Ya, terlepasnya suara yang bebas karena tidak terlalu bergantung pada mahraj. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Dikeluarkan udaranya pada waktu kita mensukunkan sin, mustaqim ya gitu. Jadi terus siratal ladzina an'am. Nah, an ini dua-duanya huruf tawasud. Yang satu nun yang disukunkan, satu lagi mim yang disukunkan. Ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Nah, ini kan termasuk sifat roqawah. Makanya dia harus ada udara yang lewat. Jangan dimatikan. Kalau dia dimatikan
Bahkan ada yang mengkolok-kolahkan tuh, maghdu. Nah, itu malahan salah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Fatihah ini kan sampai ada sanatnya ya, sehingga apa namanya, orang membaca Al-Fatihah ini nggak boleh salah gitu. Apalagi ini rukun sholat kan. Jadi kalau bisa pembacaan Al-Fatihah ini memang harus sempurna gitu pembacaannya. Ya. Jadi saya rasa untuk pembahasan hari ini itu aja dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kalau umpamanya ada waktu kita lanjut ke kita lanjut lagi ke isti'la ya. Jadi saya rasa itu dulu. Kita ke tilawah ya. Sebentar. Tilawahnya mana ini? Ya. Ini kita mau mencoba untuk apa? Al-Fatihah apa al-Alail? Kang, Dimas. Al-Fatihah juga nggak apa-apa. Kan Al-Fatihah ya boleh kalau mau itu Alail. Al-Fatihah dulu. Baiklah. Kita untuk Al-Fatihah kita inilah ya ke para seniornya. Gimana Kang Dimas? Boleh. Mungkin dia dulu lah ya. Wah, madu nih Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengar ya? Ya, dengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi lagi Bu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bagus. Ini pada waktu la-nya jangan diarahkan ke o ya. Jadi waladdallin. Karena kan do ini kan dia istilah, tapi kita jangan ajak-ajak si lamnya ini ke istilah lagi. Coba tadi ini cocok nggak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, bagus. Bagus. Sekarang Binati. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus Binati udah sempurna ya Buya, dan Binati udah mengalami kemajuan yang sangat pesat ya di dalam pembacaan. Alladzi an'am, tadi an'am itu berarti. Iya, oh itu ya. Haknya ya. An'am, ainnya enggak kedengaran. Oh iya ya. Siratal ladzi, coba. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Itu ya. Nah ya, sempurna, sudah bagus ya. Kalau untuk seusia Binati untuk pembacaan ini udah perfect sekali, udah bagus sekali. Ya. Ya, karena kita juga baru belajar di usia segini kan, jadi tapi sudah memahamin gitu. Ya insya Allah kalau dilatih terus dengan tilawahnya, insya Allah kita akan bisa lebih ini lagi gitu. Tapi kalau secara lanjali dan lankofi itu udah terbebaskan lah, insya Allah udah sempurna lah. Nah kita membagi tugas nih ya. Jadi ini surat Al-Lail kita akan bacakan, tapi saya minta Kang Dimas nih yang mentalkinkan, yang membacakan. Kita mengikuti. Bisa Kang Dimas ya? Insyaallah. Siap. Baik. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini kita ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal untha. Wa ma khalaqaz zakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Wa amma man a'ta Wasaddaqa bil husna. wasaddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Sanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna Wa kazzaba bil husna. Kazzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Sanuyassiruhu lil yusra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alayna lal huda. Inna
علينا لهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا لنا للآخرة والأولى والأولى فأنذرتكم نارا تلظى أنذرتكم نارا لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا أشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. Nah, alhamdulillah kita sudah membacakan 21 ayat ya. Surat Al-Lail ini dia ada 21 ayat, pendek-pendek. Insya Allah mungkin karena waktu itu pernah disampaikan bahwa pertengahan atau sepertiga ya perjalanan daripada 1 juz 30 ini di Ad-Duha waktu itu Tolut sampaikan ya. Kalau tidak salah di pertengahan ya, ya Kang Dimas ya. Jadi surat Ad-Duha itu pertengahan, artinya pada waktu kita telah membaca surat Ad-Duha ini kita sudah tahu lah semuanya sifatul huruf dan mahruzul huruf. Saya cuma ingin menginikan saja, saya cuma ingin murajaah aja mengenai apa yang telah dipelajarin gitu. Semoga dalam pembelajaran ataupun dalam tilawah selanjutnya dari surat Al-Lail ini sampai An-Naba nanti kita sudah lancar membaca di dalam bertilawahnya gitu ya. Tadi Kang Dimas sudah mentalkinkan surat Al-Lail ini dengan sempurna ya, insya Allah ini jadi contoh ya buat kita juga ya, karena banyak banyak hukum-hukum yang kita telah pelajarin yang disuarakan di sini gitu. Jadi kita di sini ada 21 ayat. Ada berapa orang di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita bagi aja coba berapa ayat nih? 4 ayat ya. 3 ayat, 4 ayat. 4 ayat ya. Baik, untuk pertama ayat 1 sampai ayat 4 mungkin Gustin. Ya, Mas. Silakan. 1 sampai 4. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal-laili iza yaghsha. Wan-nahari iza tajalla. Wa ma khalaqaz zaqa wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Ulangin. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Rohnya pendek, Tin, Gustin. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Unnya digunakan, dengungkan. Unsa. Ulangi lagi coba. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Sebentar ya. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Oh, dengung ya. Ya. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Ya, lanjut. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, baik. Selanjutnya Larti. Ayat 5 sampai 1, 2. Sampai berapa tuh? Sampai 8 ya? Suaranya kok nggak ada ya? Oh, nggak keluar suaranya. Arti. Ada splatteran nih. Nanti kita mute aja dulu yang nggak ngaji. Ya. Kak Larti nggak ada suaranya, Kak Larti. Coba ke Dian dulu deh ya, kalau nggak ada suaranya. Dia nggak ada. Ini ada. Oh, ada. Ya. Belum berangkat. Udah di kereta. Ya. Oh, di kereta. Nomor 5. Ya, nomor 5. Ya, 5 sampai 8. Sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastaqna. Baik. Udah. Udah. Selanjutnya Upi. Ada Upi? Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 4 ayat ya. Sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda. Sadaqallahul-azim. Nah, Jangan. Selanjutnya Nini Nati. Nggak usah pakai ta'awudz kan, langsung aja boleh ya. Langsung mangga, silakan. Wa inna lana lal akhirat wa inna lana lal akhirat wa inna lana lal akhirat wal ula. Diulangi Binati, tadi nanya panjang dipendekin. Wa inna lana
Wa inna lana lal akhirata wal ula. Nah, Anzartakum naron. Ulangin. Anzartukum bukan takum. Anzartukum. Wa anzartukum naron talazo. Ya. La yaslaha illal asqo. Ulangin. La yaslaha Ulangin. illal La yaslaha. La-nya 2 harokat. la yas oh Ada alif. la yaslaha illal asqo allazi kazzaba wa tawalla. Ya, cukup. Larti udah bisa, Larti? Kedengeran nggak Nah, kedengaran udah. Nah, ini Oke, kedengaran. oke. Nah, ini. dari? Ini abisin deh. Aduh, 5 ayat. 18 ya. Waduh, Dari 17. 17 sampai 21. Yang warna merah nih. waduh, waduh. wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza Ulangin. wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Min ni'matin ada tasdid di sini. Jadi jangan pendek, agak ditekan di sini. Min ni'matin tujza. Min Wama wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ya. illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Baik. Udah semua kayaknya ya. Tinggal Buya ya. Iya. Buya satu surat lah kalau gitulah. Dan bisa jadi ini kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Idza wal-laili idza yaghsha. Ya. Wan-nahari idza yajalla. Wan-nahari idza tajalla. Tajalla. Ya. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Inna saya'yakum lasa. Ulangin. Innasa. Ini tadi kan huruf tawasud ya. Inna sa'yakum lasatta. Wa amma man a'ta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna Fasanuyassiruhu lil yusra. Pelan-pelan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amman bahila wastaghna. Wa amma man bahila wastaghna
Sebentar. Ini ada hukum apa ini? Namanya hukum iklab. Mim, nun ketemu ba, bacanya jadi mim. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Ulangin lagi. Yes. Jadi pelan-pelan dulu, Ibu ya, pelan-pelan. Fasanuyassiruhu lil usra wa ma yu'ni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lanal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lanal akhiratu wa inna lanal akhirata wa inna lanal akhirata wal ula. Fa'anjartukum nauran talazza fa'anjartukum naran talazza la yaslaha ilal asqa. Ulangin, la-nya panjang. La yaslaha. La-nya panjang. Ini ada alif la, ini 2 harokat. La yaslaha ilal asqa allazi kadzdzaba wa tawalla wasayujannabu hal asqa allazi yu'ti malahu tadzakkaru. Ini panjang. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadi indahu min ni'matin tujza wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa abtigha wajhi rabbihil a'la walasawfa yarda. Alhamdulillah sudah ditutup oleh Buya ya satu surat. Jadi kita bisa rasakan ya setelah surat Ad-Duha ini kita mulai masuk ke surat-surat yang agak lebih berat ya. Jadi menurut saya surat Al-Lail ini cukup sulit ditilawahkan karena banyak huruf-huruf yang seperti fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi macam surat itu harokatnya pendek, tetapi ketemu dengan huruf yang harus ditasdidkan. Terus jarang kata-kata ini jarang bertemu di surat-surat yang lain gitu. Jadi
kata-kata yang ada di sini ini hanya kita temukan ya di surah Al-Lail ini gitu. Jadi memang agak sulit gitu ya. Makanya itulah pentingnya kita mempelajarin sifatul huruf dan makhrajul huruf. Dan hukum-hukum tajwid yang ada di sini itu kita juga harus hati-hati gitu. Karena membaca 2 harokat itu kan gampang ya, tetapi paling sering kelewatan. Ya, paling sering kelewatan. Jadi pada waktu kita membaca itu memang kita harus perhatikan dulu gitu. Jadi mata itu ya, kalau kita membaca Quran itu, mata kiri kita usahakan memandang ayat yang selanjutnya. Sedangkan mata kanan kita usahakan melihat huruf yang kita baca. Nah, jadi supaya membaca tuh nggak putus-putus, usahakan mata kiri kita tuh memandang ayat yang setelahnya gitu. Sehingga dan membaca itu kita tidak usah buru-buru gitu. Membaca itu kita tartil aja, tetapi lancar, tapi ngalir gitu. Ya kan? Jadi apa yang tadi ditalkinkan oleh Kang Dimas tuh benar gitu. Beliau membacanya tartil, pelan, tetapi nggak putus gitu kan. Nah, ini yang benar tuh seperti itu. Walaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ingat sifat-sifat dan hukum-hukum itu selalu diingat. Setiap pada waktu kita menahan, otak kita berputar untuk melihat huruf-huruf yang lain gitu loh. Itulah hebatnya nih Quran ini. Kenapa saya nggak mengatakan bahwa tujuan daripada kita menekan itu supaya kita bisa melihat, tapi justru kita memanfaatkan gitu kan. Inna sa'yakum lasyatta. Lakum, kum ini kan tawasud. Jadi inna sa'yakum, jangan yakum langsung dimasukin, tapi ada gema sedikit aja. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa, gitu kan. Wasad bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Jadi kalau bisa membaca tuh mengalir, nggak usah terlalu buru-buru, pelan. Tapi tadi kuncinya seperti itu tadi. Kalau kita, apalagi kita membaca surat yang panjang kan, umpamanya kayak surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan panjang satu ayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya itu nanti kalau masuk juz 29 itu panjang-panjang tuh suratnya. Makanya kita harus memperhatikan pada waktu membaca, perhatikan ya, sisi kiri kita lihat. Jadi mata ini digunakan jangan melihat yang kita baca aja, tapi nanti pas waktu kita membaca huruf selanjutnya kejebak kita. Oh iya ini ketemu. Tapi kalau kita sudah melihat, usahakan mata yang kiri melihat ayat yang selanjutnya, kita udah tahu hukum-hukumnya sehingga pembacaan kita bisa lancar. Jadi itu saja. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang hadir hari ini. Insya Allah bermanfaat ya, saudara-saudaraku semuanya.
apa yang telah kita sampaikan sambil menunggu Ustadz kita hadir kembali lagi. Mungkin pembelajaran seperti ini kita kita lakukan ya dalam silaturahim kita setiap hari Ahad pagi. Nah, mungkin nanti ada surat-surat saya minta Kang Dimas yang kirimkan lah ya sebagai contoh ya. Sebagai contoh yang sudah paham mengenai Maharojul Huruf dan Sifatul Huruf. Kalau saya kan mungkin udah kurang sempurna gitu ya, kurang sempurna. Hanya teori-teorinya aja saya paham. Mungkin kalau Kang Dimas lebih bagus di dalam pengucapan. Tartil. Nah, bagaimana? Lebih tartil. Ya, tartil ya, lebih tartil dan mengalir. Gitu. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.